Jakarta punya gedung tertinggi di Asia Tenggara. أشهر برجين في العالم، تعال أعرفك فيها. تعرف إنه عملية البناء كادت أن Pagi ini gue ke Pasar Sentral. Mungkin kalau di Jakarta itu mirip M Block atau Sarinah kali ya. Jakarta punya gedung tertinggi di Asia Tenggara. Kenalan sama Autograph Tower. Gedung ini berdiri gagah dengan tinggi 382,9 meter dan 75 lantai. Keren banget kan? Autograph Tower ini jadi pusat perhatian di kawasan Tamrin 9. Selesai dibangun tahun 2022, gedung ini bukan cuma cantik loh. Di dalamnya ada perkantoran, hotel, dan tempat belanja. Sebelumnya, Gama Tower yang jadi gedung tertinggi di Jakarta dengan tinggi 285,5 meter. Sekarang, Autograph Tower lah juaranya. Gedung ini menunjukkan semangat dan kemajuan kota Jakarta. Kalau kalian lagi main ke Jakarta, jangan lupa lihat ke atas dan kagumi keindahannya. Kalau di Indonesia, Kalau di Indonesia seperti apa? kalau di Indonesia dia lebih ramai pakai mobil buatan luar negara Iya. ketimbang mobil buatan sendiri. Tetapi saya dengar pun, sebab saya dengar lah, tapi tidak pernah nampak lah. Saya datang ke Indonesia, ada memang dengar memang ada buatan Indonesia itu mobil juga, bukan Ada. tak ada. Tetapi setahu saya banyaknya saya datang ke Indonesia tak pernah nampak pun mobil itu. SMK. Ya. SMK. Kenapa seperti itu? Apa tidak laku? Dia gini wah, kalau orang Malaysia beli mobil buatan Malaysia Ya. itu kan dibantu sama Ya, kerajaan. support dia. Disupport kan Ya, supaya betul. murah kan. Ya, Tapi betul. kalau kau punya uang banyak, bolehlah kau beli mobil buatan luar negara. Iya, betul. Nah, kalau di Indonesia lagi rame orang pakai mobil buatan luar negara. Kenapa? Kayak passion juga seperti itu, nggak usah otomotif lah. Ya, Terus ya. gini, pajak mobil di Malaysia lebih murah kan Murah, daripada di Malaysia kan? murah sih. Gedung tertinggi di Asia Tenggara ada di Jakarta. Ini salah ya. Tolonglah jangan membuat berita bohong. Jangan mengeklaim kita terpaling punya semuanya. Ujung-ujungnya gedung tertinggi di Asia Tenggara bahkan di dunia itu hanya ada di negara tetangga kita, yaitu Malaysia, Kuala Lumpur. Gedung tertinggi di dunia, dengan catatan gedung kembar ya, masih dipegang oleh Petronas Twin Tower. Sedangkan Pertamina Twin Tower belum wujud. Harusnya Pertamina juga buat ya, supaya sama seperti di Malaysia ya kan. Pertamina Twin Tower, gedung tertinggi di dunia. Itu kan lebih lebih enak didengar ya kan. Lebih enak didengar ya kan. Jadi punya ikon lah, kota Jakarta itu punya ikonik dengan gedung yang paling tertinggi di dunia. Jadi kalau Jakarta punya gedung tertinggi di Asia Tenggara ini salah. Pada faktanya masih dipegang oleh negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia, negara tetangga kita, bukan hanya sekedar memegang rekor gedung tertinggi di dunia, tetapi juga mempunyai mobil buatan sendiri. Sedangkan di Indonesia pernah membuat mobil sendiri ya kan, tetapi sampai saat ini tidak diteruskan, dan saya pun juga kurang tahu kenapa tidak diteruskan. Namun pernah membuat mobil sendiri, mungkin karena orang-orang Indonesia ini lebih suka mobil buatan luar ya, karena biasanya orang-orang di negara kita ini, di Indonesia, kalau mendengar mobil buatan sendiri atau produk-produk buatan dalam negeri, seolah-olah itu kayak, oh ini kualitasnya kurang bagus lah, apalah gitu. Lebih suka produk luar. Padahal cinta produk dalam negeri sendiri merupakan salah satu wujud kecintaan pada negara kita. Beda dengan di negara tetangga kita, Malaysia, yang dimana orang-orang di Malaysia ini selalu support produk-produk dalam negerinya. Nah, di Malaysia bukan hanya mobil nasionalnya saja sahabat-sahabatku semua, tetapi barang-barang elektronik juga banyak buatan daripada Malaysia sendiri, dan itu disupport oleh warga negara Malaysia, sehingga Malaysia ini menjadi salah satu negara yang cukup sangat maju di kawasan Asia Tenggara. Bicara tentang gedung-gedung
yang tertinggi di dunia hanya ada di Malaysia. Bahkan semua mata orang-orang daripada luar negara tertuju pada negara Malaysia. Saat melancong, mereka juga merasakan suasana hal yang sangat-sangat membuat mereka sangat syok dan nyaman. Dari segi makanan di Malaysia, semuanya serba ada. Inilah hal yang bikin terkejut pelancong daripada luar negara ketika datang ke Malaysia. Bahkan orang Indonesia sendiri juga lebih suka jalan-jalan ke Malaysia. Ada apa ini sebenarnya? Mari kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Sekali lagi, video ini sekedar informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. أشهر برجين في العالم تعال أعرفك فيها. تعرف أن عملية البناء كادت أن تفشل بسبب خطأ فني بسيط في التصميم، لكن عالجوا المشكلة بطريقة عجيبة غريبة. اكتشفوا المهندسين ميلان بسيط 25 ملم وعملوا لحل المشكلة قاموا بإمالة الطوابق العليا بالاتجاه المعاكس مثل ما أنتم شايفين. الأبراج عمرها تقريبا 27 سنة. 1998 تم البناء وطولها تقريبا 425 وكانت أكبر أو أطول مبنيين في العالم. وأكبر برج في العالم وأين يقع؟ اكتب بالتعليق. الجسر اللي بين البرجين غير ثابت، يسمح له بالتأرجح، بل يسمح له بالحركة من أجل يستوعب تأرجح البرجين بسبب الرياح. Tidak hanya melihat gedung tertinggi di dunia, gedung kembarnya saja, tetapi orang-orang daripada luar negara, mereka juga sangat syok dan kagum ya dengan suasana berbuka bersama di Malaysia. Lihat, ini berada di dataran Merdeka. Kita bisa lihat kebersamaannya yang begitu luar biasa. كيف تعرف ان البرج طويل وان البرج كبير وان البرج ناطحات سحاب؟ اذا جيت تتامله كذا تطبق تنطر القبعه. طبعا حتى القبعات هذه اليوم ما عادش محترمه. المره السابقه قبل ما صورنا طلت من نفسها، وهذه المره لما صورت ما رضت تنطر، رجعت نطلتها انا. طبعا كلمه نطلت ما راح يعرفها الا العميقين، سقطت. احلى مسجد. Wow, masjid dengan pemandangan yang sangat indah membuat Pak Arab kaget dan shock. Lihat, sahabatku semua, keindahannya begitu sangat luar biasa. Masya Allah, wow. Mudah-mudahan sahabatku yang ada rezeki ya kan bisa datang melihat suasana di Kuala Lumpur. Yang ada, yang belum punya rezeki, saya doakan أعطيته 50 وقول لي اللحم 17 ويرد لي الباقي 33 أيام. قررت أجرب الأكل الماليزي عند المسجد. طبعا عندهم لحم بقري ولحم غنمي وعندهم دجاج. أنا طلبت لحم غنمي وخلوني أشوف كم السعر بكم. طبعا السعر مقابل اللحم يعتبر رخيص، بأقل من 4 دولار 3.86. أنت مكان تغسل يدك موجود مع صابون. أحب الأماكن الشعبية هذه. طبعا المسلمين الماليزيين لما يعرفوا إنك مسلم متعاونين جدا. جيب لي مويه هدية. هذا هو المكان. أسعارهم واضحة ومكتوبة. الدجاج 13، البقري 14، الغنمي 17. الأكل بصراحة لذيذ وقريب من أكلنا، لا يفوتكم المكان. المكان مقابل الجامع الوطني. The most beautiful masjid in Malaysia. Assalamualaikum. Today we are visiting a unique masjid, very modern and minimalist design called Masjid Damansara Perdana. Today is the Jummah. Let's go inside and pray. The mosque was built with raw steel, concrete, lofty ceiling and plenty of the windows. It is a very trendy style for youngsters, industrial architecture style. This is the prayer hall. You can see there's no traditional dome. Instead, we see a contemporary flat roof and an airy, almost wordless design. Here is the coolest part. There's no air conditioning in this masjid. You know, it's in Malaysia, it's hot summer every day, but here no air conditioning. But you still feel very comfortably cool and refreshing. It's the wudu place. Look at the wall. It's their ventilation system. It's really clever design. Sorry, there is air conditioning inside. LG floor. I think this is the multi-functioning hall. Maybe they providing the iftar here. And this floor doesn't have any air conditioning.
I still feels really cool and really refreshing. Jumat Mubarak. It's the day 13 of Ramadan here in Malaysia, and the Ramadan vibes in Malaysia is another level. Stay tuned for more Ramadan videos and spread the love. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, culture shock orang daripada luar negara, Pak Arab dan juga mas-masnya daripada pelancong luar negara ketika datang ke Malaysia dibuat shock dan kaget dengan suasana keindahan yang ada di Malaysia, terutama dengan gedung-gedungnya yang begitu sangat tinggi, menara kembar gedung tertinggi di dunia, membuat orang daripada luar negara kaget dan shock. Nah, sahabat-sahabatku semua, masjidnya juga begitu sangat memiliki pemandangan yang sangat indah ya, dan juga memiliki desain yang sangat unik. Kemudian dari bab soal segi makanan, di Malaysia itu memang aneka ragam jenis makanan, semuanya serba ada. Maka tak heran bila pelancong daripada luar negara datang ke Malaysia, mereka tidak akan merasa kesulitan bab soal makanan. Mau cari makanan apa saja, semuanya serba ada. Dari mulai makanan yang halal, non halal, semuanya serba-serbi ada semua. Nah, untuk sahabat-sahabatku semua yang muslim, tak perlu ragu ya dengan halal food di Malaysia, karena Malaysia merupakan salah satu negara yang menjadi salah satu negara dengan halal terbaik di dunia. Ini luar biasa ya. Tentunya Malaysia semakin terkenal di dunia. Oke, langsung kita lanjut culture shock selanjutnya. Kira-kira culture shock apa yang dirasakan oleh orang-orang daripada luar negara ketika datang ke Malaysia? Khususnya untuk sahabat-sahabatku daripada Indonesia, mereka juga penasaran dengan Malaysia, datang jauh-jauh dari Indonesia. Meskipun di bulan Ramadan seperti ini, mereka juga melancong ke Malaysia ya. Karena di Malaysia saat bulan Ramadan seperti ini, justru suasananya meriah. Nah, kalau di Indonesia, ya kan, mungkin akan tidak ada mendengar lagu raya. Tapi kalau di Malaysia, di mana-mana tempat, saat menjelang raya seperti ini, pasti akan ada lagu-lagu raya. Balik kampung, oh balik kampung, tapi Bang Tohab tahun ini nggak balik kampung. Ya Allah, kadang juga sedih sahabatku semua, nggak bisa berkumpul dengan keluarga di kampung halaman saat lebaran yang penuh makna, penuh rasa ya. Tapi bagaimanapun tetap semangat, karena seorang laki-laki itu memang harus rela jauh dari keluarga demi untuk mencari nafkah untuk anak istri tercinta. Oke, kita langsung reaction video selanjutnya. Inilah culture shock orang-orang yang datang ke Malaysia dengan suasana keindahannya dan juga beraneka ragam makanannya, yang dimana mungkin tidak ada di Indonesia juga sahabatku semua. Selamat Hari Raya semua, ku ucapkan kepada dunia. Harum serembah bunga melati, jauh di mata, dekat di hati. Lagu raya seperti ini pun sayang, baju raya terbeli kesayang. kalau di Malaysia memang begitu sangat viral. Mari beraya, selamat Hari Raya semua, dan kakak-kakaknya daripada luar negara pun sampai hafal. Dunia berita pun dah menyala, tengah tunggu datang sana saudara, selamat Hari Raya semua. Sahur pertama di negara orang. Hai woi, assalamualaikum. Ini video lanjutan part 2 yang kemarin. Setelah makan nasi biryani kemarin, pulangnya kami beli ayam goreng rempah untuk persiapan sahur besok pagi. By the way, perjalanan kali ini seru kali. Punya 2 temen yang randomnya minta ampun. Berempat aja kami, ramenya tuh se-RT. Apalagi besok tambahan 2 temen kami yang bakal nyusul. Nggak kebayang ramenya kayak apa. Pasti kami ngakak terus seharian. Perjalanan kali ini tuh emang benar-benar penuh cerita. Apalagi ini kali pertama kami keluar negeri bareng teman-teman. Pengalamannya itu benar-benar
berbeda. Temanku takut ketinggian tapi dia ikut nginep di lantai 47. Nah ini kami udah sampai di depan kamar. Jadi ini kami nginep di apartemen gitu. Satu ruangan itu ada 3 kamar. Fasilitasnya juga lumayan lengkap. Ada 3 kamar, 2 kamar mandi, dilengkapi dengan dapur juga, wastafel, peralatan masak juga ada. Selain itu juga ada mesin cuci, jadi bisa nyuci sendiri deh. Tapi ya kami tetap nggak nyuci. Karena kesini fokusnya untuk main-main, jadi pasti udah nyiapin baju lebih. Karena kalau dalam perjalanan gini, sekiranya ada waktu lebih, kami pilih untuk tidur, biar bisa istirahat dan kembali fit lagi untuk di hari berikutnya. Nah ini ruangannya lumayan cukup luas, bisa lah untuk kumpul bareng teman sambil nonton. Selain itu juga view-nya Masya Allah bagus banget. Apalagi dilihat dari ketinggian lantai 47 ini. Ini view dari ruang tamu. Dan sebenarnya dari kamar sebelah itu kelihatan tower KL. Tapi nggak ke-record karena aku baru pulang, belum ada masuk kamar. Jadi ini kami udah sampai apartemen ini sekitar jam 10 lewat, hampir jam 11. Di sini dulu video kali ini di hari pertama di Malaysia. Sampai jumpa di besok. Besok kita nggak berempat lagi. Kita ada Dewi dan Bang Usup El nyusul. Besok bakalan kita tungguin mereka landing di bandara sekitar jam 3 sore gitu. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Paginya bangun sahur hampir telat karena di sini imsaknya itu di jam 6. Alhamdulillah kami masih sempat sahur. Dan ini ayam goreng rempah yang kami beli tadi malam itu. Seneng banget hari pertama ini beli makanan belum ada yang jong. Untuk ayam dan sambalnya lumayan enak. Walaupun harganya lebih sedikit pricey daripada kita di Indonesia. Tapi kalau enak ya nggak apa-apa ya kan woy. Kami sahurnya bertiga karena yang satu lagi datang tamu belum bisa puasa. Untuk kuahnya kami beli mie sedap soto. Dan jangan lupa pakai juga bawang goreng Mama Dian. Ini memang sengaja aku bawa untuk lauk makan. Karena waktunya udah mepet mau imsak, aku sahur dulu ya woy. Stay tune terus sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Solo travel di Kuala Lumpur, mbak-mbaknya daripada Jakarta. Selamat pagi dari Kuala Lumpur. Lihat bangun-bangun tuh bawaannya udah nyengir aja gitu karena lagi liburan. Gue mandi dan siap-siap dulu ya. Sebagai manusia yang gak pernah ngekos, gue excited banget stay di hostel. Soalnya jadi kayak anak kosan, punya roommate, kamar mandi sharing, sarapan di common area bareng-bareng, seru banget cuy. Kita mulai vlog di KLD itu, let's go. Dari Jakarta. Malaysia beda dengan di Jakarta. Pagi ini gue ke pasar sentral. Mungkin kalau di Jakarta itu mirip M Block atau Sarinah kali ya, karena banyak pernak-pernik lucu dari brand lokal. Barangnya macem-macem, ada aksesoris, tote bag, baju, banyak deh. Nah, kalau kalian nonton vlog gue sebelumnya, gue tuh kan cobain caji ya. Dan ternyata tuh gue suka, jadi gue kepo varian rasa lain. Dan kebetulan deket sini tuh ada. Jadi karena di luar juga cuacanya panas, gue sekalian aja ngadem di sini. Gak jauh dari caji tadi, gue main ke Kuai Chai Hong seperti pada turis umumnya. Jadi ini tuh kalau nggak salah ya, gambaran tahun 1960-an golden eranya KL Chinatown. Di sini gue cuman sightseeing sama take konten aja. 5 menit dari situ, gue main ke Petaling Street. Banyak yang jualan snack sama barang-barang random kayak tiba-tiba ada DVD, ada tes selfie lah. Tapi gue malah nemu toko oleh-oleh nih. Ternyata lumayan lebih murah dibandingin gue beli di pasar sentral tadi. Kalau lo yang mau beli oleh-oleh bisa nih di sini dari teh-tehan, coklat, snack asin, Milo lengkap ada di sini. Memasuki jam makan siang, perut udah mulai keroncongan, gue mau cobain nasi kandar pelita. Disinilah gue agak perengat-perengut. Jadi kan gue cek kan dari Petaling ke nasi kandar itu bisa naik bus, tapi tuh gue nggak nge-tipe bus apa. Jadi gue udah jalan lumayan jauh ke titik busnya, ternyata bayarnya tuh harus pakai touch and go kayak Imaninya sini, sedangkan gue tuh nggak punya kartunya. Karena sebelumnya gue research di TikTok, belum nemu rangkuman penjelasan lengkap soal payment gateway transportasi di sini. Gue akan rangkumin ya, siapa tahu membantu kalian yang berencana mau ke Kuala Lumpur. Betul, Mbak. Jadi buat kereta monorail yang bentuknya kayak gini, itu paymentnya bisa pakai cash sama touch and go. Buat bus KL Rapid, dia cuma accept touch and go. Sedangkan naik bus yang ada tulisan Go KL, dia cuma bisa pakai Visa sama Mastercard. Jadi make sure lagi sebelum kalian naik langsung di sini. Nah, ini dia nasi kandar pelita yang begitu sangat viral. Akhirnya sampai juga di nasi kandar pelita. Gue pesen nasi ayam sama sayur. Sebenarnya toppingnya tuh banyak ya selain ayam, tapi karena again gue makan sendiri, jadi gue takut nggak habis. Dan surprisingly gue suka. Gue nggak terlalu suka yang banjir ya. Jadi kuahnya di sini gue minta sedikit aja. Minumnya gue pesen lemon asam boy deh kalau nggak salah. Jadi kayak ada asam jahonya gitu. Dan ini tuh pas banget ya. Gue habis nyasar, lapar, gerah. Nah minumnya tuh yang asam-asam kayak gini. Overall buat nasi kandar pelita gue kasih nilai 8/10. Habis makan gue mulai lelah dan ngantuk. Akhirnya gue balik ke hostel buat quick nap dan istirahat. Lanjut part 2 ya. Bye. Ini
ini dia hari pertamaku di Malaysia. Hari pertama di Malaysia? Aku bakalan share di sini. Nah, flightnya itu sekitar jam 11-an dan aku berangkat dari Jakarta. By the way, si dari Cici Jakarta. ini ternyata nggak bisa check Mbaknya in dari online, Jakarta. say. Terus aku dapat makanan juga. Apa saja? Rating dari aku ya 7,5/10. Selama 2 jam perjalanan lebih, ini aku udah sampai. Dapat Aku makanan tuh datang di di Terminal 1. pesawat. Aku baru tahu ternyata sejauh itu ya. Kita sampai pindah bis buat ke imigrasinya aja. Iya, Mbak, Fun, jauh imigrasinya aman lancar. Ini bagasi kita udah pada diturunin karena last call. Buat ke hotel, aku tuh pilih transportasi bus. Aku pilih bus yang turunnya di Pudu Sentral. Belinya langsung on the spot dan bisnya itu bener-bener on time. Harganya itu mungkin sekitar 60 ribuan ya, around segitulah ya. Dan ini dia penampakan bisnya. Dan inilah perjalanan seru mbaknya di Kuala Lumpur, Malaysia. Hotel, mandi, daripada Jakarta. Hari ini kita mau makan nasi kandar. Semakin viral nasi kandar. Mau nyari lagi apa lagi ya? Kalau kalian ke Malaysia bulan-bulan ini, siapin aja deh sendal jepit karena malamnya tuh suka hujan. Sesuai tujuan awal kita yaitu mau makan nasi kandar. Ini aku beli yang deket aja lah dari hotel, namanya tuh TJ Bistro. Seperti biasa ya kalau makanan kayak gini, suami aku yang paling suka, paling lahap. Lanjut, abis makan aku jalan sedikit ke Alor Street karena lumayan dekat. Itu sekitar jam berapa ya, jam 7 gitu, tapi masih hujan. Dan ini adalah wishlist keduanya, yaitu makan panipuri. Kata gue ini apa sih, tapi ini versi panipuri yang gak jorok ya. Ini pecinta bawang bakalan suka panipuri sih. Apa panipuri ya? Aja tuh kayak udah kenyang banget nih, apaan gitu ya. Tapi si suamiku tuh menikmati. Mas-masnya suka banget. Panipurinya udah setengah hancur. Aku gak pakai saus ya, setengah dulu. Gimana mbak, enak paripurinya? Enak tenan toh? Aku gak suka bawang. Oh, dia nggak suka Banget, ada tapi kayaknya bawangnya. emang bukan lidah aku aja ya. Nah, kalau ini iya, nih, Mbak. kesukaan aku nih, durian goreng. Durian goreng di Malaysia sangat viral, di Indonesia. Sampai-sampai orang Jakarta jauh-jauh langsung ke Kuala Lumpur beli durian goreng. Karena di Jakarta nggak ada ya mas ya. Adanya hanya di Malaysia. Makanan Malaysia itu memang serba ada, beraneka ragam, semuanya Habis makan ada. pulang enggak lah, salah besar. Jalan lagi kita bos ke pavilion karena Ke pavilion. langsung aku ke Dong Dongki. Di sini tuh banyak banget jajanan-jajanan Jajanannya, gitu loh. jajanan Jepun. Gak di Indonesia, gak di Malaysia, ujung-ujungnya kemana Uniqlo. Tapi guys, aku tuh dapat best deal banget di sini. Terus aku ngerasa ya beberapa baju-baju yang ada di Uniqlo Malaysia ini jauh lebih murah. Hari pertama suami gue udah belanja Erisem aja. Udah lebih belanja murah di Uniqlo, Malaysia. jadi kita mau balik dulu. Udah malam tapi malah makin rame ya nih Kuala Iya, Mbak. Lumpur nih. Karena gue Malaysia lapar ya, tadi belum makan makin apa-apa, malam jadi makin aku ramai. makan Fam Ciki di Family Mart. Jalan kaki balik ke hotel, terus aku ngerasa depan hotel aku tuh kayak vibes-nya kayak di Jimbaran Bali. Banyak bar kayak di dan banyak Bali. bule-bule. Terus ini Kata ngesok mbaknya. dikit udah hotel gue. Dah lah, hari pertama udah capek, see you hari kedua. Happy enjoy mbak-mbak daripada Jakarta liburan di Kuala Lumpur. Momen ketika Anep menemukan cara baru. Makan tongkang. Makan tonggeng. Ini kalau di Indonesia nggak ada mas. Hasil tangkapan hari ini. Wow. Belanja begitu banyak mas. Tenang bos. Kemarin pergi ke pasar Ramadan Seri Kembangan. Pasar Ramadan. Tongkeng mana tongkeng ini? Tongkeng kita ini. Ada langsung sudah cari banget sama tongkeng. tongkeng bro. Dan ternyata kerupuk gemuk pasar Payung ini sudah sampai sini bro. Walaupun antrinya rame tetap ikut beratur. Kerupuk akhirnya gemuk. ketemu tongkeng juga, harganya 1 tusuk Tongkeng ini enak loh. besar gitu ya. Tapi kalau di Indonesia nggak ada, justru dijauhi. Katanya bikin lupa kalau makan tongkeng. Tapi di Malaysia dibuat sate tongkeng. Bagaimana masnya? Enak pol toh tongkengnya? Oh, nyami. Tuh kan, masnya bilang, enak sedap betul gitu. Pantasnya 2 ringgit, soalnya dia size besar-besar. Tongkeng ya, tongkeng ini enak banget memang. Dan harganya juga agak terus lumayan. dia cobain makan pakai mie kawah gini bro. Pakai mie kawah. Masya Allah mas, enak banget ya Allah. Enak tuh ya. Aku aja nggak ikut makan sampai terasa ikut makan mas. Enak mas. Lebih naik rasanya sih. Kerupuk gemuk. Rekor gemuk. Enak betul ya Allah. Hap Mas Rio.
enak pol Mas Rio. Bagaimana sama kan? Enak dua-duanya. Sama gimana? Jadi malam-malam lapar pengen makan roti-rotian di warung mama. Nah, Planta 1 Makan roti-rotian di warung mama. Wow. Kok mirip sih? Jadi mau cobain roti Planta sama roti Boom. Karena di Malaysia ini banyak banget nih jenis roti-rotian yang di Indonesia itu nggak ada. Betul Mas, di Indonesia tuh nggak ada memang. Bunyinya kretak-kretak gitu, crispy di luar, renyah di dalam. Manis. Roti canai mirip nggak? Ini lebih garing. Oke. Coba roti Boom. Ini mirip canai teksturnya. Oh iya ya. Wow. Hak, enak bener Mas, Masya Allah. Enak dua-duanya. Enak dua-duanya. Dimakan semuanya Mas, dimakan. Selagi di Malaysia Mas, hap terus Mas. Last man standing. Licin, ya Allah Mas, bener-bener lapar Masnya. Ini untuk roti terlalu enak. Favorite aku. Terlalu enak rotinya. Wow, nyami. Dua-duanya. Udah excited banget ini John, pengen makan. Excited kenapa Mas? Excited? Nasi kandar patutlah excited terus Masnya. Tapi nggak berpasir sahabat semua. Ini enak, ini versi lezat, nyami. Coba Mas. Lep. Sikat John. Sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sampai lupa bismillah. Sudah bismillah apa belum Mas? Mas ya Allah, kok sampai langsung dihap. Sur padu giler. Sur padu giler. Nyami. Ya, klap. Terong. Serius kayak terong. Ada blender. Katanya mirip terong. Itu bendi Mas, bukan terong. Gawat ini. Waduh, gawat Mas. Ini kenapa ini enak betul? Enak betul ya Allah. Masya Allah. Setiap suapannya nggak main-main John. Aduh. Bismillah. Masya Allah. Pakai kerupuk yang begitu sangat enak dan benar-benar. Kerupuknya aja bikinnya nggak main-main. Kita kombinasikan sama sirap Bandung, tapi bukan dari Bandung. Makin menyala. Enak pol. Gokil ya. Minuman waktu kecil nih kayak gini nih. Tidak diragukan lagi, memang jalan-jalan di Malaysia itu mau cari makanan apa aja semuanya serba ada. Dan saat bulan puasa seperti ini, bazar Ramadannya itu memang benar-benar luar biasa. Kalau menjual aneka jenis makanan, semuanya serba ada. Bahkan mas-masnya, mbak-mbaknya yang daripada Jakarta jauh-jauh datang ke Malaysia. Kadang-kadang semata-mata hanya untuk menikmati makanannya ataupun sekedar berbelanja barang-barang mewah. Karena di Malaysia barang-barang mewah bermerek itu semuanya serba ada. Dan keasliannya itu memang benar-benar original. Dan dari segi pemandangan kotanya memang beda dengan di Jakarta, sahabat-sahabatku semua. Meskipun Kuala Lumpur merupakan salah satu destinasi pusat pelancongan, namun kotanya begitu sangat nyaman dan tenang. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua. Dan jangan lupa jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.